Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala untuk semua kondisi. Ketika mendapatkan yang menyenangkan, kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika mendapatkan yang la qadarullah, kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tidak ada alasan lisan kita mengeluh, menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk selalu dipuji untuk semua keadaan. Dan satu-satunya zikir yang tetap ada sampai di akhirat nanti adalah hamdalah ini. Penduduk surga akan mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka juga akan mengucapkan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Dan penduduk neraka pun harus mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena makna alhamdulillah bukan bersyukur masuk neraka anda. Segala puji milik Allah, kita tidak berhak dipuji. Adapun Allah Subhanahu wa taala memang miliknya lah segala pujian itu. Maka jangan pernah salahkan Allah, selalu puji Allah. Dan di antara orang yang paling beruntung nanti di akhirat nanti adalah orang al-hammadun, yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka usikum wa iyya nafsi, kita banyak bersyukur. Dalam hadis yang disepelekan, sering kita menyepelekan, Rasulullah SAW sampaikan apa? Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashraba syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridha, senang kepada seorang hamba apabila dia makan sesuatu dia ucapkan alhamdulillah. Setelah minum sesuatu dia ucapkan alhamdulillah. Dan ini kita akui belum menjadi kebiasaan kita. Maka mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan akan menjadi kebiasaan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang mesti kita upayakan setiap hari, dan kalau sudah dimiliki banyak-banyak bersyukur kepada Allah, yaitu 3 nikmat. Yang pertama, lisanun dzakir, yaitu lisan yang terbiasa atau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita miliki ini, kita Allah berikan nikmat yang luar biasa. Kalau belum, tentunya kita berusaha berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dijanjikan surga, adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibandingkan yang berzikir dengan yang tidak berzikir itu seperti apa? Seperti orang hidup dan yang mati. Wal iyadzu billah. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir itu seperti umpama orang yang hidup dan yang mati. Kenapa disebut demikian? Karena kita manusia ini terdiri dari jasad dan ruh. Ada yang datang jasadnya saja di sini udah mati, tidak ada ya. Ruhnya saja juga tidak ada. Ya. Ruhnya saja itu tidak ada istilah ruh gentayangan ya. Nah, jadi kita datang dengan jasad dan ruh. Untuk jasad kita tidak perlu cari makan ke langit.
semuanya sudah ada di bumi. Tapi untuk ruh kita yang memang Allah kirim dari langit, tidak bisa cari makannya di bumi, juga dikirim dari langit berupa zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Maka usikum wa iyaya nafsi, upayakan harta terbaik ini kita miliki setiap hari, lisanun dzakir. Lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam ketika sakit, semua tubuhnya kena dengan penyakit tersebut kecuali satu. Apa itu? Lisannya, karena lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah Abu Qilabah yang dikatakan tidak punya apa-apa kecuali lisannya. Ya, maksudnya tangannya tidak ada kedua-duanya, kaki juga demikian. Namun lisannya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku, melebihkan aku dibandingkan semua makhluk Allah yang lain. Kelebihannya apa? Orang tentu heran melihat ini. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, mata juga penglihatannya sudah rabun, telinga juga demikian, tapi lisannya selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kelebihannya itu pada lisannya tadi. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Alaikum bi dzikrillah fa innahu shifaa'un wa iyyakum wa dzikrun nas fa innahu da'un." Hendaklah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dikit-dikit Allah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah dan yang lainnya. Jangan dikit-dikit manusia. Si A, si B, si C dihapuskan. Karena banyak mengingat Allah sumber obat bagi hati kita. Sementara banyak menyebut manusia sumber penyakit bagi hati kita. Lalu yang kedua, harta yang mesti kita jaga yaitu qalbun syakir. Tiap hari miliki ini, yaitu hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab secara umum rukun syukur itu ada 3 ya. Yang pertama apa? Syukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Akui bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dari Allah. Semua yang ada pada diri kita itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian itu semuanya dari Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kecerdasan, keahlian kita, tidak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga buktikan kita bersyukur dengan lisan yang mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur untuk semua keadaan. Jangan pernah menyalah-nyalahkan Allah. Begitu juga buktikan bersyukur dengan ketaatan, dengan anggota badan kita. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Ya'malu ala Daud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur." Wahai keturunan Daud, wahai Sulaiman, beramallah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah sebutkan apa? Sangat sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Yang syakur, yang sampai pada tingkatan syakur itu sedikit, tidak banyak. Tapi kalau syakir, ya pandai bersyukur mungkin cukup banyak. Tapi yang sampai pada tingkatan syakur, dalam kondisi apapun dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak banyak. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Lalu yang ketiga, harta yang berharga setiap hari yang kita upayakan miliki adalah yaitu istri yang menolong kita di atas iman. Artinya yang sama-sama berjalan mentaati Allah Subhanahu wa taala.